Kita akan masuk ke Dunning Philosopher Problem. Dunning Philosopher Problem ini seperti gambar yang ada di atas ini ya. Ada 5 orang filosofer, 0, 1, 2, 3, 4. Totalnya ada 5. Pekerjaan filosofer inilah hanya berpikir dan makan. Mereka tidak berinteraksi satu sama lain atau berinteraksi ke orang yang dekat dengan dia, tidak ada interaksi ya. Jadi hanya berpikir dan makan. Kalau lapar makan ya. Nah, kalau berpikir ya, berarti dia tidak mungkin membutuhkan resource ya. Resource-nya di sini rice. Kalau dia eating, dia akan membutuhkan resource rice. Nah, di sini yang menjadi share datanya adalah rice ya. Kemudian ada semafor berupa chopstick atau sumpit ya, atau sumpitnya ini berupa semafor yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk makan ya. Jadi setiap orang akan membutuhkan 2 chopstick untuk makan atau 2 sumpit untuk makan, yaitu sumpit yang berdekatan dengan dia. Jika sumpit yang berdekatan dengan dia tidak ada, maka orang tersebut tidak diperbolehkan untuk mengambil sumpit yang tidak berdekatan dengan dia. Misalkan orang ini ya, yang pertama ini ya, filosofer yang pertama ini sedang makan ya, dia akan mengambil chopstick, misalkan di sini 0, 1 ya. Chopstick 0 dan 1 dia akan ambil ya. Sehingga untuk filosofer yang kedua di sini jika ingin makan, dia tidak akan memiliki chopstick yang di sebelah kanan ini karena sudah dipakai oleh filosofer 1 ya. Maka dia harus menunggu nanti sampai filosofer 1 selesai makan dan meletakkan chopsticknya di tempat sebelumnya ya. Jadi di sini untuk chopstick ya digunakan atau sebagai share resource untuk para filosofer. Nah, di sini untuk chopstick ada 5 ya. Tetap ada 5. 1 2 3 4. Nah, masing-masing diinisiasi untuk nilai 1. Ya. 1 ini menandakan bahwa chopstick 0 tersedia di dalam meja. Chopstick 1 tersedia dalam meja dan tidak dipakai oleh seseorang. Chopstick 2 juga demikian dan seterusnya. Jika dia 0 berarti ada seseorang yang memakai chopstick tersebut. Nah, di sini kita lihat struktur data dari filosofer ya, filosofer I. Jadi saya bisa gambarkan tadi ya. Di sini ada 1 orang, orang kedua, 3, 4, 5. Mereka membutuhkan chopstick untuk makan. Oke. Orang pertama, 2. Ini adalah chopstick 0, chopstick 1, 2, 3, 4. Oke. Kita memiliki di sini untuk chopstick, semafor chopstick sebanyak 5 chopstick ya. 0, 1, 2, 3, 4. Masing-masing diinisiasi 1. Yang menandakan bahwa chopstick tersedia di meja ya. Jadi prinsipnya ya dari algoritma ini ya, setiap orang akan mengambil chopstick yang berada di sebelah kanan terlebih dahulu ya. Kemudian mengambil chopstick yang di sebelah kiri. Setiap orang demikian. Misalkan 0, dia pertama akan mengambil chopstick 0, kemudian mengambil chopstick 1, kemudian orang di sini filosofer yang ini yang pertama akan mengambil chopstick 1, kemudian 2, kemudian filosofer yang kedua ini mengambil chopstick 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi harus berurutan. Nah, misalkan P0 ya, filosofer 0 melakukan atau makan ya, maka dia harus weight chopstick I, dimana weight ini sudah kita tahu untuk melakukan decrement nilai terhadap semafor ya, semafor chopstick I. Nah, misalkan P0 weight chopstick I, di sini chopstick I adalah yang pertama tadi sebelah kanannya, berarti chopstick 0 ya.
Maka di sini chopstick 0 setelah dieksekusi dia akan berubah menjadi 0 ya. 1 berubah menjadi 0. Kemudian wait chopstick untuk mengambil chopstick yang ada di sebelah kirinya ya. Chopstick I plus 1 ya. Kemudian persen 5. I plus 1 0 plus 1 persen 5, 1 persen 5 sama dengan 1 ya. Maka dia akan mengambil chopstick 1 ya. Kemudian critical section ya, dia akan makan. Ini adalah critical section. Kemudian setelah itu dia akan merilis melalui signal operation, signal chopstick I ya, chopstick I. Maka di sini akan melakukan increment terhadap buffer untuk chopstick 0 ya. Increment ke 1 lagi ya, untuk mengatakan bahwa critical section telah atau sedang free ya. Kemudian juga akan melepaskan chopstick yang di sebelah kirinya. Nah, di sini dikatakan bahwa apa masalah yang ada dalam algoritma ini ya. Jadi masalahnya adalah masalah deadlock ya. Nah, ini untuk wait operation ya. Wait operation ini adalah atomic, atau misalkan ini dalam di dalam low level ini adalah 3 line atau 4 line. Ini semua harus diselesaikan dalam satu waktu ya, dalam satu clock cycle, CPU clock cycle. Maka disebut sebagai atomic. Tapi kalau ada wait 2 ya, setelah ini selesai dieksekusi, ini bisa saja proses tersebut bisa saja meninggalkan CPU ya, atau preempted ya, atau jika ada interupsi maka dia setelah mengeksekusi wait operation ini, maka dia bisa saja meninggalkan CPU ya, tanpa mengeksekusi wait yang kedua, sama seperti yang ada di dalam algoritma ini. Jadi misalkan untuk P0 ya, telah mengeksekusi misalkan wait yang pertama, chopstick yang ada sebelah kanan. Nah, dia akan melakukan eksekusi, maka chopstick yang sebelah kanan yaitu 0 ya, menjadi 0. Ini diambil ya. Kemudian di sini P1 P0 ya. Setelah itu P0 misalkan meninggalkan CPU atau preempted atau interupsi ya. Maka artinya P0 masih memegang chopstick yang 0 ya, chopstick 0. Kemudian masuk P1, masuk P1, kemudian mengeksekusi hal yang serupa ya. Jadi P1 di sini wait chopstick I. Chopstick I untuk P1 adalah 1 yang ada di sebelah kanannya ya. Maka dia mengambil chopstick 1 ya. Kemudian di sini chopstick 1 berubah menjadi 0 karena sudah diambil. Kemudian dia preempted lagi ya, atau meninggalkan CPU. Misalkan P2 datang lagi ya, mengeksekusi wait yang pertama, maka P2 akan berubah menjadi 0. Kemudian artinya di sini untuk P2 ini ya, dia akan mengambil chopstick yang kedua ya. Kemudian P3 juga demikian, P4 juga demikian ya. Jadi setiap kali mengeksekusi wait chopstick I, setelah itu mereka preempted. Artinya setiap orang hanya mengambil satu sumpit saja ya. Sumpit yang kedua mereka tidak dapat mengambilnya karena mereka preempted ya. Jadi di sini jika P0 ya, misalkan memperoleh CPU lagi ya, untuk mengambil chopstick yang kedua dengan mengeksekusi wait operation yang kedua, artinya dia tidak akan memperoleh chopstick yang pertama karena yang pertama sudah dimiliki oleh filosofer yang pertama. Begitu juga seterusnya ya. Artinya mereka ini akan saling menunggu satu sama lain ya, saling menunggu satu sama lain untuk filosofer yang lain melepaskan chopstick masing-masing, sehingga ini disebut sebagai deadlock. Semua proses atau semua filosofer di sini saling menunggu resources yang sudah dieksekusi oleh proses lain atau filosofer yang lain. Nah, di sini dikatakan bahwa adanya deadlock, handling deadlock. Ya, jadi semua ini seperti yang saya katakan tadi, saya sudah jelaskan. Nah, di sini untuk problem dari setiap semafor, di sini kita lihat bahwa penggunaan operation secara tidak tepat, yaitu signal mutex dan wait mutex. Jika ini tidak tepat urutannya, maka akan
terjadinya permasalahan di dalam pengeksekusian atau proses sinkronisasi. Begitu juga dengan wait dan wait mutex ya. Kemudian di sini adanya omitting of wait mutex or sinyal mutex atau keduanya juga bisa terjadi permasalahan di dalam semafor yang menyebabkan atau yang memungkinkan terjadinya deadlock dan starvation. Nah, oke. Mungkin sampai di sini untuk philosopher atau dining philosopher. Kita akan lanjutkan ke monitor.